Langsung saya ini Dipat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mohon maaf. TBK, kedengaran suara Kak? Kedengaran. Kak, bagiannya Anissa. Tadi dia bilang Anissa duluan, Kak. Oke. TBK, ada apa jika? Baik, langsung saja. Mohon maaf sebelumnya karena tidak bisa on cam. Yang pertama itu mengenai dengan karakteristik kultur. Gambar yang pertama ini merupakan gambar dari alpha hemolisis. Nah, mohon maaf ini mungkin gambarnya tidak terlalu jelas. Nah, alpha hemolisis itu dia tidak melisiskan sel darah merah atau eritrosit secara sempurna. Karakteristiknya dia itu zonanya berwarna kehijauan di sekitar koloni dan tepinya itu tingkat. Next. Next slide. Nah, ini dari beta hemolisis. Nah, beta hemolisis itu dia bisa melisiskan sel darah merah atau eritrosit secara sempurna. Nah, karakteristiknya dia warnanya itu agak kekuningan atau clear zone di sekitar koloni dan dia mempunyai batas yang tegas. Selanjutnya, Fat. Next. Nah, untuk gambar yang ini, untuk di bagian yang atas itu merupakan golongan Streptococcus pyogen atau biasa kita sebut dengan grup A Streptococcus dan ini sensitif terhadap basitrasin. Kemudian yang di bawahnya itu merupakan beta hemolitik yang resisten terhadap basitrasin. Mungkin lebih lanjutnya di slide berikutnya, Abefat. Next. Nah, ini merupakan beta hemolitik yang sensitif terhadap basitrasin. Berarti dia ini merupakan Streptococcus pyogen atau bisa disebut juga dengan grup A Streptococcus. Kemudian ada satu lagi golongan beta hemolitik yang kita kenal sebagai grup B Streptococcus atau agalactame. Nah, dia itu resisten terhadap basitrasin. Fat. Gambar selanjutnya. Nah, ini untuk yang di bagian atas ini merupakan grup B Streptococcus atau grup A Streptococcus atau Streptococcus pyogen yang sensitif terhadap basitrasin. Ditandai dengan munculnya zona hambat yang menandakan beta hemolitik. Kemudian yang di bawah ini resisten atau disebut juga dengan grup B Streptococcus. Dia resisten karena tidak terbentuk zona hambat. Fat, mungkin hanya itu dari saya. Baik, terima kasih Nisa. Mungkin selanjutnya untuk materi Staphylococcus, Kak Aini. Oke. Jadi, mohon izin saya akan menjelaskan tentang Staphylococcus. Nah, di sini ada dua tabel, yang ada frequent dan rare. Minta maaf kalau misalnya agak ribut. Kalau dia frequent human infection, berarti ini adalah jenis Staphylococcus yang sering menjangkit atau kena ke manusia, yang sering infeksi ke manusia. Sedangkan kalau rare berarti jarang. Jadi yang biasa yang frekuennya yang sering itu dia Staphylococcus aureus, epidermidis, hemolyticus, dan sampai di saprophyticus.
Nah, ini juga kayaknya bisa dihafal, jangan sampai nanti muncul di soalnya toh yang apa jenis Staphylococcus yang sering menginfeksi yang mana saja. Tapi biasanya yang paling sering kena itu ke orang 3 yang pertama, aureus, epidermidis, sama hemolyticus. Next. Nah, ini dibilang Staphylococcus spesies atau jenis Coccus. Nah, mungkin teman-teman sudah pasti dijelaskan dari kemarin-kemarin apa bedanya Staphylococcus sama Streptococcus. Namanya Staphylo. Kalau dia Staphylo, dia bergerombol Ki. Jadi lihat nih bentuknya tuh dia bergerombol, baru dia kalau dibilang tuh kayak bentuk anggur. Kalau katanya kayak bentuk anggur, dia tidak beraturan, makanya sini dibilang bersusun berkelompok tidak beraturan, karena dia biasa itu dibilang bergerombol berbentuk anggur. Kalau dia Streptococcus kayak strap, kayak garis Ki, jadi dia itu khasnya untuk membedakan antara Staphylococcus sama Streptococcus. Terus ini dengan diameternya kira-kira 1 mikrometer, dia bakteri gram positif. Nah, bakteri gram positif, apa bedanya bakteri gram positif sama bakteri gram negatif? Kalau dia gram positif, ada itu bisa pasat pewarnaan gitu, pasat pewarnaan ada dia mempertahankan warna dari kristal violet. Jadi kalau misalnya dia sini lihat, nah warnanya itu kayak ungu, kebiruan tuh saat dilihat di mikroskop, berarti dia itu gram positif. Tapi kalau misalnya dia warnanya itu warna merah atau warna merah muda, yang bukan warna ungu atau biru, berarti dia gram negatif. Nah, jadi kalau dia lihat di mikroskop, dia modelnya seperti gambar yang di slide, dia warnanya ungu. Terus dia non-motil, berarti dia itu tidak bisa bergerak. Dia juga non-spora sama katalase positif. Jadi pas diuji katalase, Staphylococcus itu positif. Nah, next. Nah, oke. Selanjutnya ada juga di slide. Jadi Staphylococcus itu dia juga bakteri yang aerob. Jadi dia toh membutuhkan O2 atau oksigen untuk berespirasi. Nah, sini dia bakteri gram positif, dia menghasilkan pigmen lipokrom. Apa itu pigmen lipokrom? Dia pigmen lipokrom itu dia pigmen yang akan membuat si koloni bakteri ini dia akan kayak warna kuning keemasan. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat yang bukan di mikroskop gitu, dia itu yang pasti masih di cawan Petri, itu dia warnanya kayak kuning. Nah, itu dibilang pigmen lipokrom yang dikeluarkan dari si Staphylococcus aureus ini. Nah, Staphylococcus aureus ini juga termasuk bakteri yang osmotoleran. Apa itu osmotoleran? Dia itu dapat hidup di lingkungan yang osmotik atau misalnya yang zat terlarutnya tinggi kayak air garam, jadi masih bisa hidup. Nah, ini faktor virulensi. Nah, ini faktor virulensi tuh sering sekali jadi masuk soal. Jadi hafal memang ini faktor virulensinya Staphylococcus aureus yang ada ini koagulasinya positif, leukosidin, enterokoksin, toksin sindrom shock toksik 1 sama hemolisin. Hafal ini nah, karena ini selalu bukan selalu sih, pas zamanku ini dijadikan hal. Terus dibilang sini sudah banyak kasus yang MRSA. MRSA itu metilin resisten Staphylococcus aureus. Metilin berarti dia itu bakteri yang sudah kebal atau resisten, metilin resisten. Dia sudah resisten terhadap beberapa jenis antibiotik. Jadi tidak mempan lagi sama beberapa antibiotik. Jadi Husky harus pakai antibiotik khusus Ki. Nah, next. Nah, ini Staphylococcus aureus colonies on sheep blood agar. Jadi Staphylococcus koloni dari Staphylococcus aureus di blood agarnya darah domba. Di sini ada zona beta hemolisis di sekitar koloni. Ini yang sempat dijelaskan sama Anissa toh tentang beta hemolisis.
Jadi Lissiski dan zona beta yang terbentuk. Nah, tadi sempat Kak singgung tentang lipokrom, pigmen lipokrom. Nah, ini modelnya kayak kuning-kuning, ada putih di ujung-ujungnya, kurang lebih seperti itu. Next. Oke, sekian mungkin dari Staphylococcus. Mungkin dilanjutkan sama PIP yang lain. Ya, makasih Kak Aini. Jadi selanjutnya saya mau lanjut jelaskan secara singkat mengenai tes katalase. Jadi kita tahu tes katalase itu di mana kita bisa membedakan antara Staphylococcus dengan Streptococcus dan Enterococcus. Seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Kak Aini, Staphylococcus itu tes katalasenya positif, sedangkan Streptococcus dan Enterococcus itu katalasenya negatif. Jadi tujuannya uji katalase ini itu untuk mengetahui aktivitas katalase pada bakteri yang diuji, di mana kebanyakan bakteri akan memproduksi enzim katalase yang dapat memecah H2O2 menjadi O2 dengan H2O, jadi menjadi oksigen dan air. Jadi uji katalase itu positif misalnya pada Staphylococcus aureus. Nah, bisa dilihat di gambar. Jadi dia kalau positif berarti bakterinya bisa menghasilkan enzim katalase, dan interpretasinya itu kalau dia positif ada kelihatan buih atau busa pada H2O2 yang sudah ditambahkan dengan koloni bakteri, sedangkan kalau dia negatif, dia tidak berbentuk buih atau busa. Mungkin bisa di next. Nah, ini juga salah satu contohnya. Jadi katalase tes juga itu tidak hanya pada slide atau objek gelas, bisa juga pada pada tabung. Jadi bisa kita masukkan stick yang sudah ada media pertumbuhan bakteri, dimasukkan ke dalam tabung, dilihat kalau misalnya ada buih atau busa yang terjadi akibat reaksi H2O2, pecahnya H2O2, berarti uji katalasenya juga positif. Seperti di gambar, sebelah kanan itu positif dan sebelah kiri itu negatif karena tidak ada buihnya. Kalau yang di bawah juga bisa kita lihat buih yang dihasilkan dari enzimnya, berarti hasil tesnya itu positif. Mungkin itu saja untuk katalase tesnya. Saya serahkan ke selanjutnya. Mungkin Andi. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ada tes koagulase. Jadi, kalau tes koagulase itu untuk membedakan Staphylococcus aureus dan Staphylococcus yang lainnya. Yang dimana ini Staphylococcus aureus punya bond koagulase atau koagulase terikat, dan ada juga free koagulase atau koagulase bebas. Nah, bond koagulase ini disebut juga dengan clumping factor, yang dimana ini biasa muncul di permukaan dinding sel. Nah, kalau free koagulase ini diekskresikan secara ekstraseluler. Next. Nah, seperti tadi tes katalase juga, koagulase juga punya dua metode, bisa metode slide sama bisa metode tabung. Nah, yang pertama itu metode slide. Jadi prinsipnya itu metode slide untuk mengukur atau menilai adanya bond koagulase atau koagulase terikat. Nah, sedangkan kalau yang tube koagulase itu buat mengukur atau menilai adanya free koagulase. Nah, itu perbedaannya. Nah, yang dimana prinsipnya dari slide test ini dia terjadi persilangan antara rantai alfa sama beta pada fibrinogen dalam plasma, baru nanti akan membentuk fibrin clot atau gumpalan fibrin yang nantinya akan terdeposit di dinding sel. Nah, nanti kokusnya ini yang awalnya berindividu akan menempel atau berkelompok satu sama lain, yang dimana ini yang akan diamati. Jadi kalau terjadi penggumpalan, berarti itu tandanya slide tes koagulasinya positif. Nah,
adapun cara-caranya kita bagi ini slide-nya jadi 2 bagian. Setelah itu nanti kita beri label, ada buat kontrol sama ada buat tes. Nah, nanti ini masing-masing di slide ini ditaruh setetes air suling atau aquades di setiap areanya. Nah, setelah itu nanti atau diambil 1 atau 2 koloni bakteri di blood agarnya yang sudah didiamkan selama 24 jam, baru ditaruh di masing-masing slide, yaitu yang dikontrol sama yang dites. Nah, buat yang khusus yang di suspend percobaannya atau yang di tesnya itu diberikan 1 tetes plasma sitrat, baru dicampur dengan baik, diratakan dengan menggunakan tusuk gigi atau lidi. Sedangkan yang kontrolnya itu tidak diberikan plasma sitrat. Nah, setelah itu dicampur dan ditunggu 5-10 detik, baru diamati apakah ada penggumpalan atau tidak. Nah, positif apabila terjadi penggumpalan. Nah, itu bisa dilihat di gambar yang kiri itu negatif, sedangkan yang kanan itu positif. Next. Nah, selanjutnya itu ada tube test atau prinsip metode tabung. Nah, prinsipnya itu yang tadi yang saya bilang buat melihat adanya free koagulase atau koagulasi bebas. Nah, free koagulase ini disekresikan oleh Staphylococcus aureus, nanti dia bereaksi dengan koagulase reactive factor atau CRF pada plasma untuk membentuk kompleks yaitu trombin. Nah, nanti yang ini akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin sehingga terjadi pembekuan plasma. Nah, yang dimana hasilnya positif apabila terjadi penggumpalan atau koagulase. Nah, yang dimana cara-caranya itu seperti juga hampir sama dengan yang slide tadi, tapi di sini kita siapkan 3 tabung tes, jadi baru diberi label. Ada yang buat negatif kontrol, ada yang positif kontrol, dan ada yang khusus tesnya. Nah, nanti setiap tabung ini diisi 1 ml, 1 dari 10 diluted rabbit plasma, baru nanti yang khusus yang label yang tabung tesnya ini ditambahkan 0,2 ml overnight broth. Overnight broth itu kayak kaldu yang telah didiamkan semalaman, baru ditambahkan bakteri. Nah, untuk yang di positif kontrolnya juga nanti ditambahkan sama juga nilainya 0,2 ml juga Staphylococcus aureus. Nah, sedangkan untuk tabung negatif kontrolnya ini ditambahkan 0,2 ml kaldu steril, biasanya dipakai Staphylococcus epidermidis. Nah, setelah itu nanti setelah itu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius, baru diamati setiap setengah jam selama 4 jam. Jadi setelah itu ini hasilnya positif atau tidak. Jadi kalau terjadi yang digambar yang di atas yang slide koagulasi test daun sebenarnya. Jadi ini yang buat slide koagulasi test ini buat deteksi bond koagulasi atau yang koagulasi terikat. Nah, yang dimana nanti dia bereaksi langsung dengan fibrinogen yang ada di dalam plasma. Jadi prosedur tesnya rabbit plasma. Terus selanjutnya next. Jadi beberapa dari Staphylococcus aureus itu ada yang tidak menghasilkan koagulase terikat atau bond koagulase. Jadi biasa ini kalau misalnya menghasilkan bond koagulase, maka dilakukan lagi percobaan selanjutnya, yaitu dilakukan prosedur yang ini tube koagulasi tes. Nah, beberapa Staphylococcus koagulase yang negatif menghasilkan yang uji koagulasi slide-nya yang lemah, itu contohnya
Staphylococcus delphini sama Staphylococcus siliveri. Nah, terus next. Nah, buat yang tub koagulase yang tabungnya ini dia ini deteksi tidak langsung dari koagulase ekstraseluler. Jadi nanti ini koagulasenya diekskresikan buat mendeteksi koagulase reacting factor atau CFR dalam plasma. Nanti akan terbentuk kompleks trombin. Nah, nanti kompleks ini yang akan bereaksi dengan fibrinogen membentuk fibrin, sehingga terjadi pembekuan darah atau clot formation. Bisa dilihat di gambar juga contohnya, kalau positif kayak bagaimana, kalau negatif kayak bagaimana. Jadi biasa kalau di soal ujian itu tuh pasti biasa cantumkan ini kayak gambar-gambar tabungnya, hasil percobaannya, baru kita tentukan nih yang mana positif, yang mana negatif, kayak begitu. Sama pelajari nih juga prosedurnya, bagaimana caranya ini koagulase tes, sama pahami juga ini prinsip-prinsipnya, karena biasa juga ditanyakan di soal. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan nih ke kakak-kakak PIP yang lain. Ya. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang MSA. Jadi MSA ini merupakan satu medium. Jadi dia itu kayak medium pertumbuhan bakteri. Nah, dia itu biasanya disebut sebagai mannitol asal agar. Nah, adapun medium ini merupakan medium yang selektif. Kenapa bisa dibilang selektif? Karena tidak semua bakteri bisa hidup dalam medium ini, karena alasannya itu karena ada medium MSA ini banyak tinggi sekali dan semua bakteri bisa hidup dalam medium ini. Adapun bagus sih suaraku, Pak. Putus-putus Ki Arif. Putus Ki. Cek bagus nih. Jadi MSA ini adalah medium yang selektif. Kenapa bisa dibilang selektif? Karena dia itu kadar garamnya tinggi sekali, Kina. Dapat lihat sini itu NaCl-nya sebesar 75 gram. Nah, adapun bakteri yang dapat hidup pada MSA ini seperti bakteri Staphylococcus. Tapi semua bakteri Staphylococcus tidak bisa juga hidup pada medium MSA ini, hanya beberapa. Nah, salah satunya adalah bakteri Staphylococcus aureus. Nah, terus pada MSA ini ada 3 bahannya ataupun komponen penting, itu NaCl, mannitol, dan juga phenol red. Nah, adapun NaCl-nya adalah garam, terus mannitol itu karbohidrat, dan phenol red itu kayak semacam pH indikator untuk mendeteksi bahwa bakteri ini menghasilkan semacam limbah ataupun semacam makanan, sehingga pada medium MSA ini dapat dideteksi. Nah, adapun untuk medium MSA ini ada 2 interpretasinya, di mana dia itu ketika dia hasilnya yang positif, berarti dia akan berwarna kayak semacam warna kuning. Lalu ketika dia hasilnya negatif, ada 2. Ada yang tumbuh tapi tidak bisa melakukan namanya itu fermentasi, lalu ada yang satunya tidak bisa juga, sama kedua halnya tidak bisa lakukan. Mungkin slide bisa dilihat. Slide. Nah, ketika dia hasilnya berwarna kuning, maka dia itu hasilnya yang positif. Nah, adapun bakteri yang dapat bertahan pada medium MSA adalah bakteri Staphylococcus aureus. Nah, ketika dia dapat hidup tapi tidak bisa melakukan yang namanya fermentasi, dia juga hasilnya itu negatif. Lalu ketika dia tidak bisa hidup dan tidak bisa melakukan fermentasi, maka dia juga hasilnya negatif. Dapat dilihat pada gambar ini. Jadi kalau semisal ada semacam soal medium apa yang bersifat selektif, berarti itu adalah MSA.
Dan mungkin saya lanjut ke materi selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai dua tes, yaitu DNase test sama Novobiosin sensitivity. Jadi yang pertama adalah mengenai DNase test. DNase test ini tujuannya adalah untuk melihat mikroba yang mampu menggunakan DNA sebagai sumber karbon dan energi untuk pertumbuhannya. Nah, penggunaan DNA ini akan dibantu sama enzim yang disebut sebagai enzim DNase. Kemudian untuk DNase test sendiri itu sebenarnya ada dua cara, yaitu pakai pewarnaan, yaitu methyl green, sama yang tidak pakai pewarnaan. Namun yang tidak pakai pewarnaan itu dia ada gantinya, yaitu pakai HCl. Untuk yang digambar sendiri pada slide itu yang tidak pakai pewarnaan. Jadi di sini menggunakan HCl. Nah, bagaimana cara melakukan tes ini? Yaitu pertama-tama disediakan dulu DNase agarnya, mediumnya. Kemudian nanti akan dibuat garis bakteri, garis bakterinya pada DNase agar. Kemudian dibiarkan terlebih dahulu. Tujuannya dibiarkan adalah untuk membiarkan bakterinya itu tumbuh terlebih dahulu. Kemudian setelah itu pada DNase agarnya diberikan nih HCl sebagai pengganti dari pewarnaan itu tadi. Kemudian kita lihat nih hasil yang nampak pada medium. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini, seperti pada gambar. Nah, untuk yang di sebelah kiri, itu hasil DNase testnya adalah negatif. Kenapa? Karena di sekitar koloni dari bakteri yang bentuk panjang itu tidak terbentuk zona yang jernih. Berarti menandakan bahwa tidak ada aktivitas dari DNase. Kemudian yang di sebelah kanan itu hasil DNase testnya positif karena dia membentuk zona jernih seperti ini. Mungkin bisa ditunjuk yang sebelah kanan. Jadi dia membentuk zona jernih di sekitar koloni bakteri yang menandakan bahwa ada aktivitas DNase. Nah, di mana DNase ini nanti yang menghancurkan DNA. Makanya kenapa gambarannya itu berupa zona jernih. Baik, mungkin bisa di next. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan bakteri apa saja yang hasil DNA-nya positif atau negatif. Nah, untuk Staphylococcus aureus, DNase-nya itu positif. Untuk Staphylococcus epidermidis, DNase-nya negatif. Untuk Serratia mercescens itu DNase-nya positif, Klebsiella pneumoniae itu DNase-nya negatif. Nah, untuk teman-teman, ujiannya mungkin bisa dihafal-hafal apa saja bakteri yang hasil DNase-nya positif dan negatif, dan perhatikan juga bagaimana interpretasinya berdasarkan gambar yang tadi. Next. Selanjutnya adalah Novobiosin sensitivity, di mana Novobiosin ini sendiri adalah suatu antibiotik. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui bakteri apa yang sensitif atau resisten terhadap antibiotik Novobiosin. Nah, penggunaannya sendiri diduga mampu membedakan antara Staphylococcus saprophyticus dengan jenis Staphylococcus yang lain. Contoh kita jadikan dulu gambar A itu adalah kontrol positif, yaitu Staphylococcus saprophyticus. Sedangkan di gambar B itu sebagai kontrol negatif, yaitu Staphylococcus aureus. Nah, di sini pada gambar A, kan yang putih di tengah itu adalah antibiotik. Nah, pada gambar A, dia tidak menunjukkan adanya zona hambat yang berwarna jernih, yang menandakan bahwa Staphylococcus saprophyticus ini resisten terhadap antibiotik. Sedangkan yang bagian B, itu dia membentuk zona hambat, yang Staphylococcus aureus tadi, membentuk zona hambat yang
kudapat bahwa dikatakan itu sensitif terhadap antibiotik jika diameter dari zona hambatnya lebih dari 16 mm. Nah, teman-teman bisa lihat tuh yang gambar B, bagian yang jernih, nah itu zona hambatnya yang di sekitar antibiotik. Oke, bisa di next. Oke, ini adalah tabel-tabel yang menunjukkan ada beberapa aspek karakteristik, mulai dari pigmen, kemudian hemolisis, produksi koagulase, fermentasi manitol, dan sensitivitas terhadap nofobiosin. Nah, untuk Staphylococcus aureus sendiri, pigmennya adalah kuning hingga putih, kemudian terjadi hemolisis pada Staphylococcus aureus, lalu ada produksi koagulase, kemudian ada fermentasi manitol, dan sensitif terhadap nofobiosin. Kemudian yang Staphylococcus epidermidis, pigmennya adalah putih, kemudian bisa ada hemolisis dan juga bisa tidak terjadi hemolisis. Kemudian tidak ada produksi koagulase, tidak ada fermentasi manitol, dan sensitif terhadap nofobiosin. Kemudian yang Staphylococcus saprophyticus itu pigmennya putih hingga abu-abu, kemudian tidak terjadi hemolisis, kemudian tidak ada produksi koagulase, dan tidak ada fermentasi manitol, dan dia resisten terhadap nofobiosin. Baik, mungkin untuk DNase sama nofobiosin sudah cukup. Saya kembalikan ke teman-teman PIP yang lain. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bakteri Streptococcus. Jadi untuk Streptococcus sendiri terbagi ada grup-grupnya. Jadi terbagi dari 6 grup, ada yang grup biogenik, ada grup mitis, ada grup anginosus, ada grup salivarius, ada bovis dan mutansis grup. Kemudian setiap grup itu masing-masing punya Streptococcus. Betul. Halo, kedengaran nih jelas suaraku? Iya, Nure, sudah jelas. Oke, jadi maaf tadi agak berdengung, jadi saya ulang di selanjutnya itu mengenai bakteri Streptococcus. Jadi Streptococcus sendiri itu terbagi menjadi 6 grup, ada pyogenik, mitis, anginosus, salivarius, bovis, dan mutans. Jadi masing-masing dari grup itu sendiri punya spesies sendiri. Jadi kalau dari grup pyogenik itu ada Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactea, dan Streptococcus eosinophilus, dan begitu juga mitis group, ada Streptococcus pneumonia, ada Streptococcus mitis, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini juga ada grup Lancefield. Maksudnya grup Lancefield itu dia berupa klasifikasi dari bakteri Streptococcus berdasarkan ada tidaknya karbohidrat antigenik pada permukaan sel. Jadi dalam klasifikasi ini nanti dia terbagi menjadi kelompok A sampai S, dan sebagian besar spesies yang menyebabkan penyakit pada manusia itu masuk dalam kelompok A, B, dan D. Kemudian yang terakhir itu ada bagaimana tipe dari hemolisisnya. Jadi kalau untuk pyogenik group sendiri itu dia beta hemolitikus, kalau dari mitis group dia alpha hemolitikus, dan seterusnya. Oke, next. Nah, di sini bagaimana Streptococcus dalam pornogram. Jadi tadi juga sudah dijelaskan oleh Kak ini. Jadi kalau misalkan Staphylococcus dia bentuknya seperti anggur, kalau Streptococcus dia bentuknya seperti rantai. Jadi dalam pornogram dia termasuk gram positif yang berbentuk kokus, bulat kokus, dan untuk Diplococcusnya sendiri dia panjang membentuk rantai. Dan
Untuk kultur yang sudah lama atau ya bakteri yang sudah mati, dia bisa memberikan gambaran seperti gram negatif. Jadi walaupun ya gram positif, namun kalau misalkan dia bakterinya sudah lama atau sudah mati, dia bisa memberikan gambaran seperti gram negatif. Jadi dia bukan lagi berwarna ungu seperti ada pada gambar. Yang pada gambar ini dia masih gram positif yang warna ungu. Oke, lanjut mungkin. Nah, di sini untuk Streptococcus pyogenes sendiri, dia termasuk gram positif, dia berbentuk rantai yang panjangnya bervariasi, ada yang berkapsul hyaluronik dan bersifat fakultatif anaerob. Maksudnya fakultatif anaerob itu dia bisa tumbuh dengan baik dalam kondisi yang oksidatif, artinya dia menggunakan oksigen sebagai terminal penerima elektron, tapi dia juga bisa dalam kondisi anaerob, jadi dia bisa menggunakan fermentasi untuk mendapatkan energi. Jadi baik ada oksigen maupun tidak ada oksigen, dia bisa menghasilkan energi. Selanjutnya, dia tumbuh subur pada keadaan mikroaerofilik dengan temperatur optimum 37 derajat Celcius. Jadi, faktor-faktor virulensi dari Streptococcus pyogenes itu sendiri, dia bersifat hemolisin. Maksudnya, dia memiliki protein yang mampu merusak membran sel dan melisiskan sel-sel darah pada hostnya. Kemudian dia juga memiliki protein M, F, dan G, dan memiliki kapsul hyaluronik. Jadi, kapsulnya ini dia untuk mempertahankan diri di tubuh hostnya. Kemudian ada substansi C dan antigen membran sitoplasma. Kemudian dia juga memiliki eksotoksin berupa racun dan spreading factor. Jadi spreading factor itu dia sekumpulan enzim yang mempengaruhi sifat-sifat fisik pada hostnya. Dapat berupa proteinase, streptokinase, dan nuklease. Oke, mungkin hanya ini dari saya. Selanjutnya dari kakak PP yang lain. Terima kasih. Kan Kak Arista. Baik, terima kasih. Jadi saya bahas tentang hemolisis. Jadi ini bagian hemolisis Streptococcus pyogenes nih. Nah, diperhatikan nih karena kalau sesuai praktikum Streptococcus pyogenes itu yang paling muncul dan nanti ditanya ciri-cirinya. Salah satunya nanti itu sifatnya hemolisis. Jadi hemolisis dulu. Hemolisis itu terbagi dari berasal dari kata hem dan lisis. Nah, lisis itu pecah, hem itu sel darah merah. Jadi gampang sekali hemolisis adalah pecahnya membran eritrosit. Nah, jadi karena pecahnya membran eritrosit, maka hemoglobin itu dia bisa masuk ke dalam plasma. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Anissa, paling pertama hemolisis itu terbagi atas dua. Jelas di suaraku? Kak, jelas juga. Oke. Jadi bahas Kak dulu nih. Jadi hemolisis itu terbagi atas dua. Ada beta hemolisis. Sebenarnya ada tiga. Jadi ada beta hemolisis, ada alpha hemolisis, sama gamma hemolisis. Tapi gamma hemolisis itu dia tidak terhemolisis. Jadi enggak usah masuk di hemolisis. Nah, jadi kalau beta hemolisis itu dia sering juga dikenal namanya sebagai komplit hemolisis. Jadi dia itu hemolisisnya bagus bentuknya dari RBC itu red blood cell toh. Nah, jadi mulai dari hemolisis beta. Nah, kalau hemolisis beta itu seperti yang sudah dijelaskan tadi Anissa, tapi ulang lagi, warnanya itu jernih. Jadi bagian hemolisisnya di sekitar koloni bakterinya itu dia jernih tanpa warna, terus dia batasnya tegas, beda sama yang alfa. Kalau alfa kan dia tadi bagian zona bagian koloni bakterinya dia itu greenish atau kehijauan di sekeliling koloninya. Nah, jadi kalau Streptococcus pyogenes dia termasuk ke dalam hemolisis beta. Nah, jadi hemolisis itu dia dipengaruhi bisa terjadi karena adanya kerja dari hemolisin, di mana kalau terdapat ini hemolisis pada hasil pemeriksaan lab, maka dia itu menunjukkan adanya patogen. Nah, oke, selanjutnya.
Nah, jadi hemolisis itu yang sudah saya bahas kan terbagi atas dua, beta hemolisis sama alpha hemolisis. Jadi kalau Streptococcus pyogenes dia itu termasuk ke beta hemolytic group A. Kenapa dia masuk ke grup A? Karena dia itu dinding selnya terdiri dari polisakarida polimer 1, rhamnosa, dan N-acetyl deglucosamin. Tapi enggak usah dihafal, cuma nice to know, Ji. Nah, habis itu dia itu oh ini masuk hemolisis, sorry. Jadi itu intinya. Jadi kalau ditanya nanti itu Streptococcus pyogenes, dia berarti dia itu termasuk ke hemolisis beta B. Jadi nanti gambaran dalam blood agarnya dia itu jernih tanpa warna. Kalau greenish dia itu berarti hemolisis alpha, berarti bukan Streptococcus pyogenes. Nah, selanjutnya di bagian hemolisin. Jadi hemolisin itu dia toksin ke dia. Jadi toksin yang membentuk suatu zona hemolisis di sekitarnya koloni bakteri. Nah, kalau Streptococcus pyogenes itu dia ada dua toksin yang dihasilkan, yaitu streptolisin O atau biasa disebut oksigen labil, terus ada juga streptolisin S atau dia itu oksigen stabil. Nah, jadi mulai dulu dari streptolisin S. Nah, kalau streptolisin S dia itu lisisnya itu dia komplit. Bagus ke dia lisisnya. Dimana kalau dia streptolisin S itu dia bersifat tidak imunogenik. Terus dia stabil terhadap oksigen, tapi dia walaupun tidak imunogenik dan stabil, tapi dia itu nanti bisa bersifat kardiotoksik. Jadi kalau streptolisin S ini atau biasa disingkat SLS itu dia berpotensi bisa merusak banyak jenis sel termasuk neutrofil, trombosit, dan juga organel subseluler. Nah, dari streptolisin S ini dia yang berperan aktif dalam pelisisan eritrosis pada media agar darah. Jadi karena adanya streptolisin S yang dihasilkan dari Streptococcus pyogenes, maka terjadi ini tadi hemolisis pada Streptococcus. Nah, selanjutnya ada SLO atau streptolisin O. Jadi dia itu sifatnya dia imunogenik. Terus dia labil terhadap oksigen. Jadi kalau streptolisin O dia itu menghancurkan eritrosit, leukosit, terus PMN, trombosit, dan juga organel. Caranya dia itu hancurkan buat lubang di membran selnya. Nah, biasanya itu kalau didapatkan anti-streptolisin, dia itu digunakan untuk mengkonfirmasi infeksi baru oleh Streptococcus pyogenes. Jadi ada namanya tes anti-streptolisin. Jadi kalau didapatkan ada ini SLO, berarti dia itu baru terinfeksi sama Streptococcus pyogenes. Oh ya, selanjutnya. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu adalah CIMP test. Nah, di sini ada singkatannya, kepanjangannya, yaitu Christie Atkins Munch Petersen, atau yang biasa juga nama lainnya itu dikenal dengan sinergistik hemolitik, tes sinergistik hemolitik. Nah, jadi di sini jelas gambarnya toh ada bakteri Staphylococcus aureus. Nah, Staphylococcus aureus ini dia memiliki suatu faktor yang ketika dia direaksikan dengan faktor CAMP itu akan menimbulkan reaksi peningkatan hemolisis. Nah, di sini jadi caranya itu kita menggoreskan Staphylococcus aureus ini secara memanjang atau horizontal toh. Mungkin bisa ditunjuk Kak Fat yang di tengah itu toh Staphylococcus aureus. Nah, itu digoreskan secara horizontal. Nah, kemudian kita menggoreskan lagi bakteri yang ingin kita tes. Nah, di sini ada dua bakteri toh, ada Arcanobacterium hemolyticum yang sebelah kiri sama bakteri Streptococcus grup B yang sebelah kanan. Toh. Nah, jadi CAMP tes itu hasilnya positif ketika dia terbentuk seperti tanda panah. Nah, yang mana sini dia seperti tanda panah itu yang sebelah kanan. Mungkin bisa ditunjuk Kak Fat? Ya, itu. Nah, itu tanda panah yang atas sama bawah. Nah, itu dia positif CAMP tes dari bakteri Streptococcus grup B.
Nah, nama lainnya bakteri Streptococcus grup B itu adalah Streptococcus agalactiae jenisnya. Nah, mungkin bisa di next, Kak Fat. Nah, ini mungkin bisa agak diperbesar sedikit, Kak Fatia. Oke. Nah, jadi di sini prinsipnya itu aktivitas hemolitik dari beta lisin Staphylococcus. Nah, beta lisin ini faktor yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus. Pada eritrosit itu akan ditingkatkan oleh faktor ekstraseluler yang diproduksi oleh Streptococcus agalactiae atau Streptococcus grup B yang disebut dengan faktor CAMP. Nah, jadi ceritanya tadi kenapa bakteri Streptococcus grup B atau Streptococcus agalactiae itu dia yang positif karena dia mengandung faktor CAMP. Apa itu faktor CAMP? Itu adalah faktor ekstraseluler, dia berupa protein yang dihasilkan oleh Streptococcus agalactiae. Nah, terus Staphylococcus aureus ini dia memproduksi yang namanya beta lisin atau beta hemolisin. Nah, jadi ketika beta hemolisin direaksikan dengan faktor CAMP atau protein ekstraseluler, nah di situ terjadi peningkatan hemolisis, makanya tes CAMP-nya itu positif. Nah, jadi ini nama mediumnya itu adalah agar darah. Nah, agar darah ini jadi satu garis itu Staphylococcus aureus yang memproduksi beta lisin atau beta hemolisin. Nah, itu dia kemudian direaksikan dengan Streptococcus grup B atau Streptococcus agalactiae yang menghasilkan faktor ekstraseluler atau faktor CAMP. Maka terjadilah peningkatan hemolitik. Maka terjadilah tes CAMP-nya itu positif. Nah, gitu. Jadi mungkin bisa next, ada lagi penjelasannya, Pak Fat. Ya, ini CAMP tes. Nah, ini berarti kan CAMP faktor atau faktor CAMP diproduksi oleh sebagian besar Streptococcus agalactiae atau Streptococcus grup B, beta hemolitikus. Nah, kemudian dia bereaksi secara sinergis dengan beta hemolisin yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus tadi. Nah, makanya itu ketika keduanya ini direaksikan, maka disitulah terjadi peningkatan hemolitik serta menghasilkan hasil yang positif terhadap tes CAMP. Ya, mungkin next, Kak Fat. Nah, ini. Jadi reaksi CAMP atau uji CAMP itu positif ketika terjadi peningkatan hemolisis atau hemolisis sinergis. Sama tadi Streptococcus agalactiae itu dia menghasilkan protein ekstraseluler atau yang menghasilkan itu faktor CAMP sehingga menyebabkan uji CAMP tesnya itu positif. Dan nanti kalau misalnya di soal ditanya apa faktor yang dihasilkan oleh Streptococcus agalactiae. Nah, itu protein ekstraseluler yang merupakan faktor dari CAMP. Sama bagaimana caranya melakukan uji tes CAMP. Seperti itu Ji tadi yang singkat tadi. Mungkin itu Ji yang bisa saya sampaikan untuk uji tes CAMP. Saya serahkan ke KPIP selanjutnya. Makasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk tes optokimia, di mana tujuan dari tes optokim sendiri itu untuk membedakan Streptococcus pneumoniae dan Streptococcus viridans, di mana sebelumnya kita tahu Streptococcus pneumoniae dan Streptococcus viridans masuk dalam kelompok alpha hemolyticum, di mana sebelumnya kita harus ketahui bagaimana tes biokimianya. Yang pertama itu pada alpha hemolitik, tes katalasenya tidak dapat mengkatalase, terus koagulasinya tidak lazim untuk dilakukannya, terus tes manitolnya negatif, tes DNA-C-nya negatif, tes bakterisitnya tidak lazim, tes nopobiosinnya tidak lazim, dan tes optosinya. Inilah kita dapat membedakan Streptococcus pneumoniae dan Streptococcus viridans. Tetapi sebelumnya Streptococcus untuk tes optokimia itu menggunakan medium blood agar atau media agar, dengan prinsipnya di mana tes optokimia dilakukan pada medium agar darah
menggunakan prinsip diffusion, di mana medium agar darah yang telah diberikan option diinkubasi dan diperiksa setelah 24 jam. Setelah 24 jam diperhatikan apakah terbentuk zona inhibisi atau tidak. Bila mana terbentuk zona inhibisi dengan diameter 14 mm, maka dikatakan sensitif tes optocinnya. Tetapi bila tidak membentuk diameter 14 mm, maka dikatakan resisten tes optocinnya. Mengapa bisa membentuk zona inhibisi? Karena ethylhydrocuprine hidroklorida menguji flaring dari membran sel dan menyebabkan Streptococcus pneumoniasis karena adanya perubahan tekanan pada permukaan sehingga menciptakan zona inhibisi. Mungkin bisa di next. Jadi di sini bisa dilihat di tabelnya untuk tes optocin suspeknya itu Streptococcus pneumonianya positif, Streptococcus bovis-nya negatif, dan Aderviridannya grup positif. Jadi untuk optocin tesnya itu cuma Streptococcus pneumoniae saja yang sensitif terhadap optocin tes, sedangkan yang lainnya negatif. Sedangkan untuk bile soluble dan bile esculin itu akan dijelaskan selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada bile esculin test. Jadi bile esculin test ini tujuannya untuk membedakan antara enterokoki, bakteri enterokoki dan grup D dari streptokoki. Yang mana ada beberapa bakteri yang dia bisa bereaksi dengan eskulin, tapi tidak banyak bakteri yang bisa bereaksi dengan eskulin yang ada cairan dari empedu. Nah, untuk prinsip dari tes ini dia itu nah di sini oxbile itu digunakan untuk menginhibisi atau menghambat gram positif bakteri selain enterokoki. Nah, nanti ketika eskuletin ini bereaksi dengan ferric citrat, dia akan membentuk warna yang kecoklatan, coklat kehitaman gelap, terus atau black complex. Nah, untuk formula dari bile esculin test ini dia bentuknya agar dan dia itu medium yang selektif dan diferensial. Dia selektif karena dia mengidentifikasi antara enterokoki dan grup D streptokoki, dan dia diferensial karena dia itu berdasarkan dari kemampuan organisme tersebut untuk mengidentifikasi eskulin. Nah, untuk formulanya sendiri di sini bisa dibaca ada ferric ammonium citrat, terus agar, terus pH-nya sekian, kemudian ada eskulin, oxbile. Nah, untuk diff extract dan enzymatic digest ini dia nanti yang digunakan sebagai sumber untuk pertumbuhan dari bile esculin agar ini sendiri. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui apa sih itu eskulin. Jadi eskulin itu sebuah glikosida atau molekul gula yang berikatan dengan acetyl linkage kepada alkohol. Nah, yang mana seperti yang saya sudah jelaskan tadi, banyak bakteri yang bisa menghidrolisasi eskulin, tapi hanya beberapa yang dapat menghidrolisasi eskulin ketika ada empedu atau bile. Nah, untuk prinsipnya ini reaksi kimianya, jadi eskulin dia bereaksi dengan asid, kemudian menghasilkan beta D-glukosa dan eskuletin. Yang mana beta D-glukosa ini terjadi glikolisis. Selanjutnya untuk eskuletin, nanti eskuletin dia akan bereaksi dengan Fe3 atau tadi yang atau ini tadi ferric ammonium acid citrat. Nah, nanti dia akan menghasilkan warna yang coklat kehitaman seperti pada gambar
Nah, di sini. Jadi, jika dia terbentuk warna coklat kehitaman pada slant-nya atau garis miringnya yang begini, dia itu berarti positif. Jika tidak membentuk warna coklat kehitaman atau bisa juga hitam, itu dia berarti negatif. Jadi ini contohnya pada bakteri Streptococcus pyogenes dan Enterococcus faecalis. Nah, mungkin selanjutnya bisa saya serahkan ke teman-teman PIP yang lain. Baik, adapun untuk tes terakhir ini dia disebut sebagai biosolubility test. Nah, adapun untuk bahasa Indonesianya merupakan tes uji kelarutan empedu. Nah, pada tes ini kita itu akan menggunakan bakteri yang katalasenya negatif. Nah, bakteri apa itu? Bakteri Streptococcus. Nah, ada dua bakteri sini yang akan kita bandingkan, bakteri Streptococcus pneumoniae dan bakteri Streptococcus alpha hemolytic. Nah, dalam tes ini kita akan membedakan bagaimana sih proses lisis pada bakteri ini terhadap larutan empedunya. Nah, ketika dia lisis, maka dia itu hasilnya yang positif. Lalu ketika dia lisis, maka itu hasilnya yang negatif. Nah, adapun untuk bakteri Streptococcus pneumoniae ini, dia itu dapat lisis ketika dia bertemu ataupun masuk ke dalam media ataupun larutan dari endapan empedu ini ataupun biosolubility-nya. Karena apa? Secara patomekanisme tapi belum bisa dijelaskan, tapi secara hipotesis dari para peneliti kemungkinan bakteri Streptococcus pneumoniae ini memiliki namanya enzim autolisis. Nah, enzim apa itu? Biasa disebut sebagai amidase. Nah, enzim amidase ini ketika bertemu dengan larutan empedu maka dia akan segera lisis sehingga dia akan menyatu dengan larutan empedunya. Sedangkan bakteri Streptococcus alpha hemolytic kemungkinan tidak memiliki enzim tersebut sehingga dia tidak dapat lisis. Adapun untuk prinsip biosolubility test ini ada dua. Jadi teman-teman cukup saya tahu. Jadi bakteri Streptococcus pneumoniae ini dia itu menghasilkan enzim self-lysing. Jadi dia itu kayak menghasilkan enzim yang mempertahankan dia agar tidak tumbuh. Sehingga ketika bertemu dengan larutan empedu ataupun garam empedunya itu dia tidak tumbuh, jadi dia langsung lisis. Lalu yang kedua, dia itu dengan bantuan garam empedunya ini dia akan cepat dalam proses lisisnya. Adapun secara prosedur itu kita tambahkan 10 mg lalu biarkan organismenya ke dalam Na-deoksikolat. Nah, Na-deoksikolatnya inilah yang disebut sebagai garam empedunya sebanyak 1 ml. Nah, adapun untuk kontrol negatifnya itu kita tambahkan garam yang bukan empedu ke kultur. Nah, adapun untuk suhu daripada tes biosoluble ini adalah suhu 37 derajat Celcius selama 15 menit lalu kita catat hasilnya. Mungkin slide. Nah, ini gambaran dari interpretasinya. Nah, ketika terbentuk warna jernih seperti ini, maka ini bakterinya berarti dia terjadi proses lisis. Jadi sehingga dia itu hasilnya positif. Jadi ketika teman-teman mendapatkan gambar seperti ini, gambar seperti warna urin ini, maka langsung saya ingat, berarti kalau kayak begini berarti itu hasilnya yang positif. Tapi kalau gambar yang terus seperti ini berarti itu hasilnya negatif. Nah, mungkin hanya itu kalau untuk ini. Jadi intinya untuk di mikrobiologi itu hafal saja gambar sama hafal interpretasinya, karena biasanya di soal itu biasanya gambar kayak begini terus dijelaskan nih apa nih kita disuruh milih bakteri apa nih. Jadi kalau saya dapat begini berarti begini hasilnya. Mungkin slide. Lalu ini semacam kayak bagan untuk teman-teman ketahui dan lebih paham tentang kayak tes daripada gram ataupun bakteri gram yang positif. Nah, kan tadi kan bakteri gram yang positif ini ketika dilakukan tes katalase, maka dia akan menghasilkan dua hasil, ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, untuk positif ini yaitu Staphylococcus species, jadi
dia ke arah Staphylococcus. Nah, untuk tes koagulasi untuk Staphylococcus itu ada dua lagi, ada yang positif sama yang negatif. Untuk positif itu Staphylococcus aureus, sedangkan yang negatif itu selain Staphylococcus aureus. Jadi kalau semisal ada di soal bakteri dengan katalase positif, terus koagulase positif, berarti itu adalah Staphylococcus aureus. Karena tes ini biasanya sering ditanyakan tes katalase sama tes koagulase, jadi mungkin teman-teman bisa hafal. Lalu untuk katalase yang negatif itu ada Staphylococcus species, di mana dia di sini tadi sudah dijelaskan dari Kak Arisa sama Anissa, di mana dia itu ada dua terbentuknya, ada beta hemolisis sama alpha hemolisis, dan ada satu alpha gamma hemolisis. Tapi cukup saya tahu untuk beta hemolisis ini dia itu biasanya berwarna hijau, sedangkan alpha hemolisis biasanya gitu dia jernih. Terus ini nih nama-nama bakterinya mungkin bisa saya dibaca. Mungkin slide. Lalu ini juga kalau untuk ini kalau saya kemarin ini kayaknya dokter tidak terlalu fokus untuk gram yang negatif, dia hanya fokus gram yang positif. Jadi ini saja hanya semacam nice to know untuk teman-teman, mungkin bisa dibaca. Jadi sama kayak untuk gram yang positif, jadi ada mereka juga semacam tes yang gitu, ada tes glukosa, ada tes dan lain sebagainya. Mungkin slide. Nah, kan tadi kita sudah jelaskan tentang tes lab. Nah, adapun bakteri ini ada berbagai macam dalam proses respirasinya. Nah, tadi kan sudah jelaskan ada bakteri aerob, bakteri anaerob, bakteri fakultatif aerob. Nah, untuk bakteri aerob ini nama saja air, berarti dia itu butuh air begitu kayak udara. Jadi dia itu bakteri kalau dalam proses respirasinya ataupun respirasi dia membutuhkan oksigen. Jadi dia harus membutuhkan oksigen ketika ingin dia melakukan respirasi. Terus ada bakteri anaerob. Jadi ada kata an, berarti itu dia tidak bisa ataupun dia hidup pada lingkungan yang oksigennya sedikit. Jadi sehingga dia tidak bisa ataupun tidak menggunakan oksigen untuk proses respirasinya, tapi dengan hanya melakukan fermentasi ataupun respirasi anaerobik. Lalu tadi dijelaskan dari Kakak Nure ada namanya bakteri fakultatif anaerob. Nah, bakteri ini cukup hebat karena dia itu dapat melakukan kompensasi. Jadi dia itu dapat hidup di dua proses. Jadi dia dapat hidup di proses aerob dan juga proses anaerob. Nah, bakteri ini dapat hidup ketika oksigen banyak, maka dia akan menggunakan aerob. Ketika oksigen sedikit, maka dia akan melakukan aerob. Mungkin hanya itu. Slide. Lalu yang terakhir ini ada enzim. Nah, untuk enzim ini adalah enzim oksidase. Nah, enzim oksidasi ini digunakan untuk juga membedakan bakteri. Nah, ada bakteri positif oksidase dan negatif oksidase. Nah, untuk secara singkatnya tes oksidasi ini untuk menentukan ataupun tidak. Ketika dia mengandung sitokrom oksidase, maka dia akan berubah warna. Lalu ketika dia tidak mengandung oksidase, maka dia tidak akan berubah warna. Lalu lagi hemolisis, tadi sudah dijelaskan 2 kali dari Kak Arisa dan Kak Anissa. Nah, hemolisis, jadi ada kata hemolisis, jadi ada kata darah dan lisis. Jadi ini merupakan proses pemecahan eritrosit ataupun darah, di mana dia di sini itu ada 2 ada bakteri hemolisis dan alpha hemolisis dan bakteri hemolisis B. Kalau alpha hemolisis itu pelisisan pada darah itu secara tidak sempurna, jadi hanya sebagian dan masih warna hijau kalau tidak salah. Lalu ada bakteri hemolisis beta, jadi dia ini hemolisis secara menyeluruh ataupun sempurna, jadi dia akan menghasilkan tidak berwarna. Lalu yang terakhir tes koagulase.
itu tes semacam pengumpulan plasma, apakah dia bisa menghasilkan ataupun tidak. Nah, berdasarkan itu dia di BKTS 2 ada bakteri positif koagulase dan bakteri negatif koagulase. Mungkin sedikit tentang itu saya Baik, mungkin hanya itu yang dijelaskan dari teman-teman IP. Mungkin teman-teman dari Sipson ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang dibingungkan selama praktikum. Bisa ditanyakan, nanti dibantu jawab oleh teman-teman IP. Atau misalnya ada tadi penjelasan yang kakak PIP yang terlalu cepat, atau misalnya tidak jelas, putus-putus, meminta diulangi, bisa Ji. Tabeka. Ya, siapa itu? Tabeka atas nama Andi Rahmantika, Kak. Iya, nanti Kak. Tapi Kak, boleh minta tolong dijelaskan kembali tentang camtesnya Kak, tapi Kak. Oh iya, mungkin bagiannya siapa tadi? Silahkan. Ya, tabe, ya. Slide tak kafat tabe. Nah, ini toh. Jadi Andi Rahmantika yang mananya tadi tidak dimengerti atau semuanya? Dari awal aku jelaskan ini. Tapi Kak, mulai dari seperti prinsip kerja atau cara kerjanya Kak, Tabe Kak. Oh, cara kerjanya ya. Mungkin ke gambar yang satu, Fat, bisa. Yang slide kedua, Tabe. Yang slide di bawahnya, Fat, Tabe, yang merah. Halo, Fat. Iya, apa yang tertampil? Oh, ini sis, masih CMPTS yang awalnya. Oh, lelet Kapang. Sudah berubah ke prinsipal tuh yang ada gambarnya? Iya, tapi nggak kelihatan. Oh, di ini kah? Di slideshow? Iya. Oh, yang kelihatan sis, masih yang bukan di slideshow. Tunggu, nah, stop share dulu. Oke. Ini ya? Iya, bentar Rami. Iya. Nah, ini toh, jadi Nabila di sini aktivitas hemolitik dari beta lisin staphylococcus pada agar darah ini dia ditingkatkan oleh faktor ekstraseluler yang dihasilkan oleh Streptococcus agalacti atau grup B. Nah, jadi toh kan ini ada goresan bakteri Staphylococcus yang di tengah yang memanjang ini. Mungkin bisa ditunjuk, Pak? Yaitu kah? Nah, sebelumnya toh ini adalah gambaran CAMP tes yang positif karena itu ada bentuk panahnya toh. Nah, jadi yang memanjang itu toh itu adalah goresan bakteri Staphylococcus aureus. Nah, itu Staphylococcus aureus dia menghasilkan yang namanya beta hemolisin atau beta lisin. Nah, yang dimana ketika dia direaksikan dengan faktor CAMP yang dihasilkan oleh bakteri Streptococcus grup B atau bakteri Streptococcus agalacti. Nah, dia itu akan terjadi peningkatan hemolisis, makanya itulah yang disebut dengan CAMP tes positif. Nah, jadi ini toh Staphylococcus aureus yang di tengah yang memanjang horizontal itu dia positif direaksikan dengan ini yang mungkin bisa ditunjuk Kafat yang panah-panah itu. Nah, yang panah-panah itu merupakan goresan dari bakteri Streptococcus agalacti tadi atau bakteri Streptococcus grup B.
Nah, itu terbentuk kita panah, artinya dia terjadi peningkatan hemolitik. Karena kenapa? Karena itu tadi beta-lisin dari Staphylococcus aureus itu bereaksi sinergis dengan faktor CAMP dari Streptococcus grup B ini. Makanya terjadilah peningkatan hemolisis sehingga CAMP tesnya itu positif. Ya, begitu, Ji. Bagaimana, Ani Rahmantika? Masih ada yang mau ditanyakan? Tapi Kak, ya Kak, alhamdulillah paham Kak. Iya. Terima kasih banyak Kak. Tunggu untuk lebih pahamnya, coba aku tanya. Coba bisa mungkin diulang bagaimana tadi penjelasanku. Tapi Kak untuk garis yang di tengah ini itu Staphylococcus aureus, di mana dia ini akan menghasilkan beta-lisin, kemudian direaksikan dengan faktor CAMP. Kemudian untuk goresan yang ada panahnya ini itu merupakan goresan dari bakteri grup B, di mana dia akan bereaksi dengan faktor CAMP, bereaksi sinergis dengan faktor CAMP sehingga menghasilkan peningkatan hemolitik KTBK. Jadi hasilnya positif begini Kak, berbentuk anak panah KTBK. Nah, jadi faktor CAMP itu dihasilkan oleh siapa? Staphylococcus aureus atau Streptococcus grup B atau galaktik? Tapi Kak, grup B Kak, bakteri grup B. Ya, jadi CAMP-nya dari grup B toh, atau nama lainnya agalakti toh, itu dia bereaksi positif dengan beta hemolisin yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus. Nah, itu dia positif karena terjadi peningkatan hemolisis. Nah, makanya dia CAMP tesnya itu positif. Gitu. Ya, oke. Jadi tes CAMP ini dia diteskan sama pasien yang terinfeksi Streptococcus grup B hemolyticus. Oke. Itu mungkin. Terima kasih Ani Rahmantika. Baik Kak, ya Kak, terima kasih Kak. Tabe, mungkin ada pertanyaan lain atau misalnya mau diulangi, yang mana? Silahkan. Mungkin kalau enggak ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman PIP yang mungkin sejenis lah sama soal-soal yang biasa masuk di praktikum. Ini nomor 1, ada mungkin yang bisa bantu baca dan menjawab. Sudah mini kayaknya tadi deh, ada nih kayaknya. Ayo dong guys. Ada yang bisa bantu baca, atau bacain saya dulu. Kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa, Ji. Ayo guys. Alfat belum ter-share screen. Oh, udah ter-share kah? Ya. Wait, sorry. Padahal muncul nih, tunggu. Ini kayaknya di slideshow nggak muncul deh. Ini muncul kah? Ini? Ya, muncul nih. Nah ya, ada yang mau bantu baca soalnya, bacain saya dulu. Nggak apa-apa Jin kalau nggak bisa dijawab. Nomor 1. Kak. Ya, Kuruta ini. Nomor 1, sebutkan klasifikasi bakteri berdasarkan sifat hemolisisnya dan bagaimana gambarannya pada agar darah. Tapi Kak, yang saya tahu itu tadi dari penjelasan Kakak ada 3, tapi yang lebih jelasnya itu ada yang dijelaskan lebih lanjut itu yang 2. Ada alpha
hemolitik dan beta hemolitik serta gamma hemolitik. Untuk alfa hemolitik itu sendiri itu penampakannya warna hijau dan dia itu hemolisisnya sebagian atau tidak total. Sedangkan yang beta hemolitik itu hemolisisnya total dan warnanya jernih serta berbatas tegas. Untuk alfa hemolitik itu sendiri ada 2. Setelah dites dengan optosin itu ada 2 bakteri yang akan diuji. Kalau dia sensitif itu pneumonia, kalau yang resisten itu viridans. Kalau yang beta hemolitik itu ada pakai basitrasin, kalau yang sensitif itu opiogen, kalau yang resisten itu agalacte, TBK. Baik, makasih ya Kuratu udah benar jawabannya. Mungkin teman-temannya tadi bisa dicatat jawabannya atau bisa diminta di Kuratu. Nah, siapa yang mau baca nomor 2? Atau mau juga sekalian jawab, boleh banget. Yuk, Guis. Kalau misalnya udah menjawab, baca soalnya saja enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa Ji, baca soalnya saja. Nanti kalau misalnya dari tahu jawabannya bisa dibantu nanti sama kakak IP-nya. Masih staging ini Zoom. Masih jam 9 lah, mau jam 10 belum kayaknya ada yang tidur, Kak. Ayo, Mi. Dibaca saja. Itu kalau Pinjami pale Kak ini. Pade. Ini yang on cam Pade. Yasir. Karena stay pasti di Zoom. Kalau off cam tuh belum tentu stay. Baca Mi Yasir. Sebutkan 3 bakteri penyebab perikarditis. Kita bisa jawab atau misalnya mungkin siapa bisa bantu Kuratu ini atau bisa bantu. TBK. Iya, silahkan. TBK ada bakteri penyebab perikarditis itu ada Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus sama Staphylococcus pyogenes TBK. Iya, udah bener ya. Makasih. Jadi tadi disebutkan, jadi bakteri penyebab perikarditis ada salah 3-nya, ada Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, sama apa tadi satu? Streptococcus Pyogenes TBK. Ya, Streptococcus pyogenes. Nah, mungkin teman-temannya bisa juga dicatat. Nah, siapa tahu keluar ini soalnya besok pas ujian. Nah, lanjut Mi nomor 3. Siapa yang mau baca nomor 3? Ada tadi yang dijelaskan sama kakaknya. Hayu. TBK saya, Kak. Iya, awal silakan. TBK untuk soal nomor 3 sebutkan 3 faktor virulensi dari Streptococcus. Di mana di antara 3 itu ada hemolisin, ada protein M, F, dan G, serta kapsul hyaluronik TBK. Oke, makasih Awal Fajar. Jadi mungkin itu saja ya soal-soal yang bisa kita berikan untuk malam ini. Mungkin siapa tahu teman-teman ada juga yang mau ditanyakan lagi mengenai materi-materi yang tadi sudah dibawakan sama
kakak-kakak PIP-nya. Oke, jadi karena mau juga jam 10, mungkin teman-teman juga mau belajar mandiri, mungkin kita cukupkan tenterannya malam ini. Terima kasih teman-teman Sipson yang sudah hadir, sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama. Jangan bosan-bosan ya, karena tapi mungkin terakhir ini kayaknya Kak ini nanti kayaknya. Oh, nanti terakhir pas teori. Jadi mungkin sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak, terima kasih banyak Kak. Iya, terima kasih teman-teman.